Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kita bertemu lagi dalam perkuliahan pengantar akuntansi pertama ya. Ini pertemuan ketiga kita. Pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas pada pembahasan bab 2 yaitu tentang proses pencatatan atau recording proses. Jadi ini studi objektif kita, kembali lagi saya mengingatkan. Jadi tujuan dari pembelajaran pada bab 2 ini ada 7 poin ya. 7 poin ini sebagai alat ukur bagi teman-teman apakah sudah bisa menerima materi yang telah disampaikan atau tidak. Nanti tolak ukurnya adalah 7 poin ini. Kalau 7 poin ini sudah ada pada diterima teman-teman, artinya untuk bab ini teman-teman sudah menguasai. Ya, ini sebagai tolak ukurnya. Ya. Tujuan pembelajaran kita. Oke, kita langsung masuk ke materi saja ya. Jadi record ya. Kemarin saya sudah menjelaskan ya bahwa akuntansi itu adalah proses mengidentifikasi, kemudian mencatat, mengkomunikasikan informasi akuntansi kepada para pengguna untuk pengambilan keputusan. Ya. Nah, pada tahap ini saya akan menjelaskan tentang proses pencatatan. Ya, dalam proses pencatatan kita mengenal ada account, ya, record of increase and decrease in a specific asset, liability, equity, revenue, or expense item. Jadi mencatat kenaikan atau penurunan dalam spesifik ya, akun yang spesifik, baik itu nanti di bagian aset, liability, equity, revenue, ataupun pada item beban ya. Dan itu kalau misalkan suatu transaksi atau suatu peristiwa ekonomi itu memiliki pengaruh ekonomi pada entitas ya, baik itu berupa increase kenaikan ataupun decrease penurunan ya, maka harus dicatat ya, berdasarkan spesifiknya ya. Spesifiknya apakah dia golongan dari aset, apakah dia golongan dari liability, equity, revenue, ataukah expense atau beban. Nah, model pencatatannya adalah dengan debit dan kredit. Debit pada sisi sebelah kiri dan kredit pada sisi sebelah kanan. Ya kan? Jadi pencatatan itu dengan cara mendebit ya kan, pada sisi sebelah kiri dan mengkredit pada sisi yang lain. Jadi setiap transaksi pasti memiliki dual effect. Nah, kita mengenalnya sebagai double entry. Ya, debit dan kredit itu adalah sistem double entry ya, akuntansi. Setiap transaksi harus memiliki dampak ya kan, 2 atau lebih akun untuk menjaga basic accounting equation in balance. Untuk menjaga ya kan persamaan akuntansinya supaya tetap balance. Balance itu seimbang. Ya kan? Kanan dan kirinya tetap sama. Kalau di kanannya di sebelah ini ya kanan ya saya. Sebelah kanannya 10, sebelah kirinya juga 10. Jadi seperti itu ya. Jadi supaya tetap dalam kondisi yang balance persamaannya. Recording done by debiting at least one account and crediting another. Jadi, proses pencatatan dilakukan dengan mendebit pada bagian yang satu dan mengkredit pada bagian yang lainnya. Ya. Bagian debit itu harus sama dengan kreditnya. Kan? Atau balance ya, antara debit dan kreditnya. Setiap transaksi kita harus mendebit dan mengkredit sebuah akun ya, dan antara sisi debit dan kreditnya itu harus dalam kondisi yang sama atau equal.
If debit are greater than credit, the account will have a debit balance. Kalau debitnya itu lebih besar daripada kredit, maka akun itu akan memiliki sebuah debit balance. Ya. Misalkan ini konteksnya adalah dalam hal buku besar, ya. Buku besar. Setelah kita mencatat debit kredit ke dalam suatu jurnal umum atau jurnal entry, ya. Setelah itu dilakukan pengklasifikasian per akun, ya. Transaksi per akunnya, ya. Dilakukan summarize, ya. Proses summarize di buku besar dicatat berdasarkan transaksi per akunnya. Transaksi satu misalkan terkait dengan cash. Transaksi satu terkait dengan cash apa, ya kan? Nah, kemudian di summarize di sini, ya kan? Ya kan? Mungkin ada yang di sisi kredit, ada yang di sisi debit, ya kan? Nah, masing-masing, ya kan? Setelah itu dijumlahkan, ya kan? Kemudian dilakukan pengurangan antara sisi debit dan kreditnya, ya kan? Atau istilahnya berapa selisihnya antara sisi debit dan kredit. Kalau debit itu lebih besar, maka akun itu akan memiliki debit balance, ya kan? Tapi kalau misalkan sebaliknya, kredit yang lebih besar, ya, maka akan memiliki kredit balance. Ya, nih. Nah, ini contohnya ya. Ini misalkan transaksi 2, ya, misalkan di sini kas. Oh, transaksi 2 ada apa? Setor modal $10.000. Ya. Transaksi 2, oh ada yang keluar 3.000, misalkan beli apa? Beli perlengkapan, equipment. Transaksi 3 ada uang yang masuk, kas yang masuk dari pendapatan. Nah, ini, ya. Setelah itu dilakukan summarize, ya kan, per akunnya. Nah, setelah itu diketahui selisihnya nih, ya. Oh, ternyata selisihnya 5.000. Maka akun ini dikatakan memiliki debit balance. Ya, karena apa? Karena sisi debitnya dia lebih besar. Ya, ini dalam konteks buku besar, ya. Nanti kita jelaskan. Nah, ini sebaliknya. If credit are greater than debit, the account will have a credit balance. Ya. Kalau misalkan bagian kreditnya dia lebih besar daripada bagian debitnya, maka akun itu memiliki credit balance. Ya. Contohnya. Nah, debit and credit summary, ya, normal balance, ya. Setelah kita melakukan pencatatan di jurnal umum, ya, kalau pencatatan di jurnal umum itu debit dan kreditnya ketika kita mencatat harus dalam kondisi yang sama, ya kan? Dalam kondisi yang sama. Nah, setelah sudah proses penjurnalan, ya, maka proses selanjutnya adalah masuk ke dalam tahapan buku besar. Nah, di tahapan buku besar ini adalah aktivitas summarizing, ya kan, merangkum transaksi, ya kan, berdasarkan masing-masing akunnya. Apa itu dia golongan aset, apakah itu dia golongan liability, apa equity atau expense atau revenue, ya kan? Nah, misalkan di sini, ini rumus ya, rumus yang pasti ya. Normal balance itu dia akan berada di debit. Itu termasuk ke dalam golongan aset dan expense. Ya. Kalau akun tersebut terkait dengan golongan aset atau beban, ya kan, pasti normal balance-nya itu berada di debit. Ya kan? Misalkan golongan aset apa? Kas dan setara kas. Pasti di buku besar normal balance-nya dia berada di debit. Ya kan? Terus apa lagi? Piutang. Ya kan? Pasti normal balance-nya dia berada di debit. Ya kan? Persediaan tanah, bangunan,
equipment perlengkapan, pasti posisi debitnya, balance-nya, normal balance-nya ada di posisi debit. Pasti debitnya itu lebih besar daripada kredit. Ini ya, dihafalkan. Sedangkan normal balance yang ada di sisi kredit itu termasuk ke golongan liabilities, kewajiban, equity, ekuitas atau modal, dan revenue. Ya kan? Jadi kalau akun-akun yang terkait dengan liabilities, terkait dengan equity, terkait dengan revenue atau pendapatan, maka posisi normal balance-nya itu pasti ada pada sisi kredit. Artinya apa? Jumlah kreditnya lebih tinggi daripada jumlah debitnya. Ya. Jadi ingat aja ya kan, oh aset expense, pasti dia ada normal balance-nya di debit, yang lainnya berada di kredit. Ya. 2, 3. Ya. 2 normal balance-nya di debit, yang 3 normal balance-nya di kredit. Nah, ini rumus ya. Aset, ya, kalau sebuah transaksi atau peristiwa ekonomi itu menyebabkan kenaikan pada aset, ya, menyebabkan kenaikan atau bertambahnya aset, maka harus dicatat di posisi debit. Contohnya apa? Asetnya bertambah. Misalkan kita habis jual, ya kan? Jual berarti kita dapat apa? Dapat cash, ya kan? Dapat cash atau piutang. Di mana cash dan piutang itu bagian daripada aset perusahaan, ya kan? Nah, ketika terjadi penjualan, artinya kita kasnya atau piutangnya bertambah. Nah, maka ketika aset itu mengalami penambahan, ya kan, maka pasti dia dicatat di posisi debit. Sebaliknya kalau misalkan asetnya itu berkurang, pasti dia di kredit. Begitu juga expense. Ya. Beban, ketika beban itu bertambah, ya kan, maka dia harus dicatat di posisi debit. Ya. Contohnya apa? Bayar gaji. Ya kan? Bayar gaji kan berarti kita ada beban gaji, ya kan? Ada tambahan. Ya kan? Beban gaji kita harus membayar karyawan. Ya kan? Maka expense yang bertambah, ya kan, itu harus dicatat pada sisi debit. Ya. Sebaliknya, untuk liability, equity, dan revenue, ya kan, ketika ini mengalami pengurangan atau penurunan, ya kan, ketika ini mengalami penurunan, decreasing, ya kan, maka dia akan dicatat pada posisi debit. Ya kan? Dan ini sebaliknya. Ya kan? Sebaliknya. Oh, aset kalau bertambah di debit, kalau berkurang di kredit. Liability kalau berkurang dia di debit, ya kan? Kalau bertambah dia di kredit. Equity kalau dia berkurang dia di debit, kalau bertambah dia di kredit. Ya, misalkan kita setor modal. Oh, saya setor modal 10.000 dolar. Ya. Modalnya bertambah, ya kan? Dicatatnya tapi di kredit, ya kan? Kita mendapatkan cashnya bertambah, ya kan? Ya enggak? Ketika kita setor modal itu berarti kan cashnya, asetnya bertambah, modalnya bertambah. Ya kan? Pencatatan jurnalnya, ya kan,
pencatatan jurnalnya adalah ya, sini cash terhadap modal, ya kan, equity. Ya, misalkan 10.000. Nah, ini di debit, ini di kredit. Ya. Modalnya bertambah, berarti dicatatnya di kredit. Nah, itu contohnya ya. Jadi dihafalkan rumus ini ya. Pokoknya ini saja dua yang dihafal, yang lainnya seperti kebalikannya. Ya, berlaku kebalikannya. Oke, kita lanjutkan. Review debit. Mana yang termasuk debit? Expense dan aset. Increase asset and decrease liability. Ya. Dia akan dicatat sebagai debit itu kalau aset yang meningkat dan liability yang berkurang. Ya. Kalau misalkan ini increase both aset, aset ya benar kalau misalkan bertambah dia di debit, ya kan? Tapi kalau liabilities bertambah dia di kredit, berarti salah, ya kan? Ini decrease both asset and liabilities juga salah. Karena aset kalau dia berkurang pasti dicatatnya di kredit. Yang betul yang C. Ya kan? Aset debit should exceed kredit. Ya. Jadi ketika kita membahas yang terkait dengan normal balance ya, terkait dengan buku besar ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan, untuk pada bagian aset ya, untuk pada bagian aset, akun-akun aset ya, ada kas, ada piutang, ada persediaan, ya kan, investasi jangka pendek, kemudian aset tetapnya ada tanah, ada bangunan, ada perlengkapan dan lain-lainnya, ya kan? Itu pasti dia, ya kan, debitnya harus lebih daripada kreditnya. Artinya normal balance-nya berada di debit, ya kan? Harus. Kalau misalkan normal balance-nya di kredit, berarti itu salah. Ya kan? Berarti itu salah. Sebaliknya, liabilities, kredit harus lebih daripada debitnya. Ya kan? Artinya normal balance-nya berada di pada posisi kredit. Ya. Normal balance is on the increase side. Ya, jadi yang dimaksud normal balance itu ya selisih yang lebih besarnya, ya kan, pada posisi yang dia lebih besar, ya kan, jumlahnya. Issuance of share capital and revenue increase equity, ya kan? Sehingga dia normal balance-nya berada di kredit, ya. Menerbitkan saham, ya, menerbitkan saham artinya perusahaan kan mendapatkan apa? Mendapatkan cash, mendapatkan modal, ya kan? Nah, modalnya bertambah. Nah, kalau modalnya bertambah itu dicatatnya di
kredit di sini, ya. Begitu juga revenue. Saya melakukan penjualan, ya. Kas saya bertambah, penjualan saya bertambah atau revenue saya bertambah. Ya. Penjualan. Ya. Berarti cash terhadap revenue. Selling revenue, ya. Ini posisinya di debit karena aset. Di sini posisinya di kredit. Ya. Selling revenue, pendapatan penjualan. Ya. Padahal dia bertambah, ya. Kalau pendapatannya bertambah berarti dia harus dicatat pada posisi kredit, ya. Share capital, ya, sama return earning juga masuk ke dalam golongan equity, ya kan. Dividen. Nah, kalau dividen ini, ya. Kalau dividen kan kita membayarkan dividen kepada pemegang saham. Ya, normal balance-nya harus berada pada posisi DB. Ya. Nah, rumus-rumus ini yang harus kita pahami, ya kan, supaya persamaan akuntansi kita tetap terjaga. Ya. The purpose of earning revenue is to benefit the shareholder. Ya, tujuan dari mendapatkan pendapatan adalah untuk memberikan manfaat kepada shareholder. Ya. Jadi kita berusaha, ya kan, investor menanamkan modal, ya tujuannya adalah untuk mendapatkan manfaat ekonomi, ya kan. The effect of debit and credit on revenue account is the same as their effect on equity, ya kan, jadi sama. Kemudian expense have the opposite effect, expense decrease equity. Kalau tadi, ya kan, kalau penjualan itu akan menambah modal, ya kan, karena nanti labanya, ya kan, akan dikurangi dividen menjadi laba ditahannya akan menjadi penambah modal, ya kan. Sedangkan expense itu dia akan mengurangi equity, ya kan, karena dia asetnya digunakan, dialokasikan untuk beban-beban, untuk bayar gaji, bayar utilitas, ya kan, bayar sewa dan lain sebagainya, ya. Hubungan among the asset, liability, and equity of business, ya. Ini persamaan, ya, kembali pada persamaan akuntansinya, ya. Aset di sini, ya kan. Pada sisi aset nanti ada current aset, ada juga fixed aset, aset lancar dan aset tetap, ya kan. Liabilities juga nanti ada current liabilities, ada long term liabilities, ya kan. Kemudian untuk equity, pada bagian equity di sini ada bagian share capital, ya, saham, ada return earning, sisa laba ditahan, ya kan, dikurangi dengan dividen. Dividen ini berasal dari revenue dikurangi expense, ya kan. Persamaan ini harus dalam kondisi yang balance, ya, dalam kondisi yang sama antara posisi sebelah kiri, ya,
dan sebelah kanan. Ya. Jadi setiap transaksi harus dia mencatatkan debit dan kredit dalam kondisi yang balance. Account that normally have debit balance are akun yang memiliki debit balance tadi apa saja? Aset, liability, salah satu. Ada tadi satu tambahan, dividen. Berarti mana yang betul? Right? Liability. Aset, dividen, expense. Ya? Yang D. Kalau C kan liabilities, ya. Liabilities kan kalau dia itu normal balance-nya berada di kredit. Ya. Nah, ini harus teliti ya. Harus teliti. Lewat lah. Ini ya, cash dia debit, ya, karena dia aset. Supplies debit, dan kalau dia bertambah. Notes payable bertambah di kredit.